keluarga besar MI Terpadu Bina Umat mengucapkan selamat menunaikan Pada 1442 Hijriah. Semangat berpuasa anak-anak solih-solihahku. Haban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hamdan syukran lillahi wahdah, la haula wala quwata illa billah. Di sini saya sebagai ketua panitia mulia bersama Ramadan MI Terpadu Bina Umat mengadakan bagai agenda-agenda. Yang pertama, agenda pesantren Ramadan virtual, kajian kisah-kisah Nabi, sedekah Ramadan dan infak Ramadan. Dan jangan lupa untuk semua siswa MI Terpadu untuk wajib mengikuti lomba, salah satu dari 6 lomba. Yang pertama, doa Pildacil, doa menggambar, doa azan dan iqamah, doa harian, surat-surat pendek, dan doa gerakan sholat. Semoga semuanya bisa mengikuti dan tetap semangat di bulan Ramadan. Tingkatkan ibadah di bulan yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berpuasa anak-anak hebat. Ustazah Iin dan Ustazah Afi akan menjelaskan kriteria penilaian Ramadan Competition yang sudah disebutkan oleh Ustaz Ihsan tadi. Nah, sebelum Ustazah Iin dan Ustazah Afi menjelaskan kriteria penilaian Ramadan Competition, di sini Ustazah akan menyebutkan juri Ramadan Competition. Untuk lomba Pildacil, jurinya ada Ustadz Evan dan Ustazah Salma. Dan untuk lomba doa harian, jurinya ada Ustazah Reni dan Ustazah Siti. Untuk lomba azan dan iqamah, jurinya ada Ustadz Asrul dan Ustadz Evan. Untuk lomba praktik sholat, jurinya ada Ustadz Fakih dan Ustazah Afi. Untuk lomba menggambar, jurinya ada Ustazah Ineke dan Ustazah Putri. Untuk lomba surat pendek ada Ustazah Kipti dan Ustadz Ihsan. untuk kriteria penilaian lomba sendiri. Yang pertama adalah kriteria penilaian lomba Pildacil. Penilaian lomba Pildacil kami mengambil 4 kriteria yang harus soleh-solihah kuasai. Yang pertama ekspresi, yang kedua lafal atau intonasi, yang ketiga penguasaan materi, dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan tema. Terkait dengan pilihan tema sendiri, kami menyediakan 3 tema. Yang pertama hikmah puasa Ramadan, yang kedua birrul walidain, yang ketiga pentingnya sholat. Nah, soleh-solehah bisa memilih dari salah satu tema tersebut. Terkait dengan durasi yang ditentukan adalah 5 sampai dengan 7 menit. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kriteria penilaian lomba doa harian dan arti. Untuk kriteria pertama adalah penguasaan hafalan dan arti, yang kedua yaitu kelancaran, yang ketiga adalah adab. Untuk doa harian ini sendiri, solih-solihah bisa memilih salah satu doa, yaitu dengan pilihan doa yang pertama doa naik kendaraan, yang kedua doa sesudah wudhu, yang ketiga doa ketika bercermin, yang keempat doa menjenguk orang sakit, dan yang kelima doa untuk orang tua. Nah, solih-solihah bisa memilih salah satu dan untuk doa harian ini beserta artinya. Nah, untuk kriteria penilaian lomba yang selanjutnya adalah lomba azan dan juga iqamah. Terkait dengan kriteria penilaian, terdapat 3 aspek yang harus dikuasai. Yang pertama, makhorijul huruf dan tajwid, yang kedua irama lagu dan penghayatan, dan yang terakhir adalah adab. Untuk azan dan iqamahnya sendiri itu mengambil sholat subuh. Lalu ada kriteria penilaian lomba praktik gerakan sholat. Untuk penilaian lomba praktik gerakan sholat ini dilakukan di sekolah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, untuk kriterianya yang pertama yaitu bacaan sholat, yang kedua gerakan sholat, yang ketiga adalah adab.
Gerakan sholat yang akan dilakukan adalah gerakan sholat subuh tanpa kunut. Untuk kriteria penilaian lomba menggambar terdiri dari 4 aspek yang harus dikuasai. Yang pertama, ide, yang kedua, kreativitas, yang ketiga, finishing, yang keempat, kerapian hasil. Terkait dengan tema, kami mengusung tema Ramadan. Untuk durasinya 60 menit, serta soleh-solehah bisa membawa peralatan menggambar pribadi ya. Dan yang terakhir adalah kriteria penilaian lomba hafalan surat pendek. Untuk kriteria pertama adalah kelancaran hafalan. Untuk kriteria kedua adalah tajwid dan makharijul huruf. Untuk kriteria yang ketiga adalah adab. Untuk surat pendek yang akan dilombakan yaitu dari surat An-Nas sampai Ad-Duha. Nanti yang menentukan adalah dewan jurinya. Nah, itu tadi beberapa kriteria perlombaan yang telah Ustazah sampaikan. Terkait dengan perlombaannya sendiri, kami membagi menjadi 2 kelompok ya. Untuk kelompok pertama itu kelompok lomba online dan yang kedua adalah kelompok lomba offline. Untuk kelompok lomba online-nya sendiri itu terdiri dari 2 jenis lomba. Yang pertama adalah Bildajil dan yang kedua adalah lomba doa harian. Untuk lomba online-nya sendiri, nanti soleh-solehah bisa mengirimkan hasil video ke email kami ya. Dan untuk lomba yang kedua adalah jenis lomba offline. Nah, untuk lomba offline-nya sendiri itu terdiri dari lomba menggambar, lomba praktik gerakan sholat, lomba hafalan surat pendek, dan juga lomba azan. Terkait dengan pelaksanaan lomba offline-nya sendiri, nanti dilaksanakan sesuai jadwal di MI Terpadu Bina Umat. Demikian penyampaian yang dapat Ustazah sampaikan. Syukron kasiron.